Bismillahirrahmanirrahim. Sehari-hari kita sering menggunakan keterangan tambahan pada suatu kalimat seperti keterangan tempat, waktu, kondisi, sifat, dan sebagainya. Nah, keterangan ini digunakan untuk memperjelas maksud dari kalimat yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Kalimat qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Kalimat ini bisa diperjelas dengan menggunakan beberapa keterangan. Misalnya, qama Zaidun amamal fasli. Zaid telah berdiri di depan kelas. Qama Zaidun at-tawilu. Zaid yang tinggi telah berdiri. Qama Zaidun fil masjidi. Zaid telah berdiri di dalam masjid. Beberapa contoh kalimat di atas menunjukkan maksud yang lebih jelas. Berbeda ketika sebelum ditambahkan keterangan tambahan. Dalam bahasa Arab, ada beberapa jenis keterangan tambahan yang bisa digunakan. Kita awali dengan membahas dua keterangan tambahan, yaitu yang wajib dalam keadaan majrur. Keterangan pertama, jar dan majrur. Keterangan kedua, mudhof dan mudhof ilaih. 1. Kita telah mempelajari huruf jar dan pengaruhnya terhadap suatu kalimat. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka ia wajib dalam kondisi majrur. Majrur adalah istilah yang digunakan untuk kata yang menjadikannya wajib dalam keadaan jar. Tanda asal jar adalah kasrah. Oleh karena itu, banyak kata dalam Al-Quran yang berharokat kasrah apabila didahului oleh huruf jar, sebagaimana yang telah disebutkan pada contoh dalam bab 1. Akan tetapi tidak semua kata yang majrur itu diakhiri harokat kasrah. Ada juga yang diakhiri dengan fathah. Dan untuk kata yang berubah hurufnya, ditandai dengan huruf ya. Silakan perhatikan tabel berikut. Untuk jumlah mufrad, keadaan ketika jar adalah kasrah. Contohnya, sallamtu ala talibi. Untuk jumlah musanna, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, sallamtu ala talibaini. Untuk jumlah jamak mudzakkar salim, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, sallamtu ala talibina. Untuk jumlah jamak muannas salim, keadaan ketika jar adalah kasrah. Contohnya, sallamtu ala talibati. Untuk jumlah jamak taksir, keadaan ketika jar adalah kasrah. Contohnya, sallamtu ala tullabi. Untuk isim khairu munsharif, keadaan ketika jar adalah fathah. Contohnya, sallamtu ala ahmada. Untuk jumlah isim yang 5, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, sallamtu ala abika. Sallamtu ala akhika. Untuk kata yang mu'rabnya dengan huruf, seperti tasniyah dan jamak mudzakkar salim, ketika jar tanda i'rabnya adalah ya. Adapun untuk yang mu'rabnya dengan harokat seperti isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'annas salim, semuanya berharokat kasrah, kecuali isim ghairu munsharif. Ketika jar, isim ghairu munsharif berharokat fathah. Dalam suatu kalimat, kita bisa menggunakan huruf jar sebagai keterangan tambahan. Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut untuk mengetahui peran huruf jar dalam kalimat. Untuk mufrad, contoh kalimatnya adalah Khadijatu jamilatun kalbadri. Khadijah itu cantik bagikan purnama. Contoh lain, Zahabtu ilal maktabati. Saya telah pergi ke perpustakaan. Untuk tasniyah, contoh kalimatnya adalah Hamidun mudarrisun fil madrasataini. Hamid adalah guru di dua sekolah. Contoh lain, Sami'at Fatimatul khobaro anis shadiqaini. Fatimah mendengar kabar dari dua orang jujur. Untuk jamak mudzakkar salim, contoh kalimatnya adalah As-shawmu junnatun lis-shaimina. Puasa adalah perisai bagi orang berpuasa. Contoh lain, Tobakhot al-ummur ruzza lis-shaimina. Ibu memasak nasi untuk orang berpuasa. Untuk jamak mu'annas salim, contoh kalimatnya adalah Al-hijabu wajibun alal muslimati. Hijab itu wajib atas muslimah. Atau contoh lain, marortu bit talibati. Aku berpapasan dengan siswi-siswi. Untuk jamak taksir, contoh kalimatnya yabhathul qaidu 'anir rijali. Panglima sedang mencari para laki-laki. Contoh lainnya, raja'at tujjaru minal aswaqi. Para pedagang pulang dari pasar-pasar. Untuk isim khairu munsharif, contoh kalimatnya Zahabal hujjaju ila Makkata. Orang-orang berhaji pergi ke Mekah. Contoh lain, Marrat Hindun bi Ahmada. Hindun berpapasan dengan Ahmad.